Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu yang dimaksud bekal akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat di nomor 18. Ini ayat ini tiap hari mestinya kita baca ini, sebab isyarat supaya kita itu merenung, muhasabah, ya, untuk perbaikan amal. Irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla sakomika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Ini bukan terus kita baca, kita ambil hikmahnya sore hari ini. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum kamu kedatangan atau datang yang 5 perkara, yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, masa kayamu sebelum datang fakirmu atau miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Saudaraku sekalian, pencinta ilmu perindu surga. Pertama, syababaka qabla haramika, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tua. Kita jadi teringat masa muda yang telah kita lewati. Muncul penyesalan dengan kata yang tidak boleh kita ucapkan sebenarnya. Seandainya dulu aku melakukan itu di masa mudaku, aku akan begini dan begitu. Cukup di dalam hati saja. Tapi nasihat ini berlaku bagi generasi muda, untuk anak-anak kita khususnya, yaitu betapa bahagianya ketika masa muda dijadikan momen untuk menggali, mempersiapkan bekal, masa meraih impian, cita-cita dan harapan, masa menjadi kesempatan emas untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Sayangnya masa itu telah berlalu bagi kita. Tapi jangan menyesal, sebab kita masih diberi kesempatan. Walaupun sekarang sudah tua, tetap milikilah semangat muda, sebab karya tidak mengenal usia. Tidak ada kata terlambat untuk menghasilkan karya, khususnya karya kita untuk bekal akhirat. Jadi jangan menyalahkan yang muda atau masa muda, sebab itu telah berlalu. Lan tarji'al ayyamu lati madat, tidak akan pernah kembali hari yang telah lewat. Episodenya telah lewat memang. Wahai saudaraku yang sudah usia tua, usia senja, jangan mengatakan aku sudah habis. Tidak. Bukankah yang kita kejar husnul khotimah? Allah takdirkan kita punya usia tua hari ini agar kita punya persiapan. Sebab tidak sedikit usia muda sudah berpulang. Yang mengerikan, muda, penuh gelora, terjebak oleh narkoba, meninggal saat dia bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan sesali, jangan engkau sesali masa mudamu. Tapi bagi anak muda, inilah saatnya untuk mempersiapkan bekal yang terindah. Ini yang pertama. Yang kedua, sehatmu sebelum datang sakitmu. Berbahagialah ketika Allah beri kita kesehatan, sehingga kita bisa memanfaatkan sehat kita untuk ibadah. Langkah ringan menuju majelis ilmu, badan sehat bisa menyempurnakan ikhtiarnya, walaupun perjalanan jauh, tidak ada masalah. Rugi ketika sehat disia-siakan. Lantas bagaimana bagi orang yang hari ini mendapatkan ujian, sedang ditimpa sakit?
Wahai saudaraku pencinta ilmu perindu surga, sakit pun ada hikmahnya. Ingat surat cinta Rasulullah, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adza wala ghammin hatta syauqati yushakuha illa kaffaru biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Maka kalau hari ini kita mengalami sakit yang kita derita, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah, karena sakit itu penghapus dosa. Ini yang kedua. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Berbahagialah untuk saudaraku yang Allah beri anugerah kekayaan. Bukankah yadul ulya khairun min yadis sufla? Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Bahagia dengan kekayaan, menjadi orang yang bermanfaat. Itulah yang kita inginkan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, baik pula amal perbuatannya. Di antaranya mudah mengulurkan tangan karena dia bersyukur dengan titipan yang Allah anugerahkan kepadanya. Bagaimana jika hari ini Allah takdirkan kita bukan termasuk orang yang kaya? Wahai saudaraku, jangan bersedih. Tidak sedikit karena asbab kekayaan lupa pada akhirat, terjerumus pada jurang nista, berbuat dosa. Tidak sedikit. Dulu waktu masih miskin, ibadahnya tertata, semangat ibadahnya tinggi, tapi begitu kaya lupa. Maka siapapun yang hari ini mengalami kondisi sempit, terhimpit, uang sedikit, jangan merasa hidupnya sulit. Tapi apa? Ambil hikmahnya. Ternyata Allah memberikan ruang pada kita sedikit untuk mempertanggungjawabkan nanti. Sebab urusan harta, dua pertanyaannya. Dari mana diperoleh dan untuk apa dipergunakan. Maka orang beriman tidak mengatakan aku miskin. Itu. Yang keempat, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Berbahagialah orang-orang yang Allah berikan kesempatan yang digunakan untuk kemanfaatan bagi hidupnya. Waktu luang tidak disia-sia, karena Nabi mengingatkan ada dua nikmat yang manusia sering tergelincir olehnya, nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Sehat yang disia-siakan, luang waktu yang dihambur-hamburkan, sambil berkata, esok kan masih ada, mentari akan bersinar lagi. Siapa yang tahu hari esok? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Lantas bagaimana jika hari ini kita termasuk orang yang sibuk dengan aktivitas yang bermanfaat tentunya. Saudaraku, pencinta ilmu berindu surga, sesibuk apapun, jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggalkan sholat. Ingat pesan Al-Quran, Fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat pada kalian. Bayangkan Allah ingat kepada kita. Itu artinya Allah melindungi kita, menyelamatkan kita, memberkahi kita. Masya Allah. Sesibuk apapun, jangan tinggalkan Allah. Ada kaidah yang sederhana. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka jika engkau telah selesai dari satu aktivitas, lanjutkan aktivitas yang berikutnya. Tidak engkau sia-siakan. Masya Allah. Duduk bersenda gurau yang bermanfaat.
Saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian puncaknya adalah wahayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang kematian. Ini yang paling menyentuh hati kita. Harapan kita sama, saat sakratul maut kita mendapatkan surat cinta Allah. Quran surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat di nomor 30 bagi orang-orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saat keluar begitu mudah, malaikat mengatakan jangan takut, jangan sedih. Surga diperlihatkan, itu yang kita inginkan. Maka selagi kita hidup, jangan malas, lakukan yang terbaik semampu kita, karena sekaranglah saatnya. Sekarang beramal, akhirat balasan untuk kita. Lawan letih lelah kita, ketuk pintu langit Allah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi waktunya? Supaya tidak ada muncul penyesalan. Alangkah indahnya ketika kita termasuk orang-orang yang meraih gelar husnul khotimah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasannya. Jika di hari kiamat nanti dipastikan masuk ke dalam surga, bebas dari neraka, itulah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang besar. Sungguh dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Saudaraku sekalian, semoga Allah memudahkan kita